Di masa pandemi ini, sekolah telah diliburkan. Kalau di kota, anak-anak didik bisa belajar secara online. Tapi lain halnya dengan di pedalaman. Kekurangan fasilitas membuat mereka tidak dapat melakukan pembelajaran secara online. Nama saya Meus Tumina, saya guru pedalaman Tangan Pengharapan di Halmahera Utara dan bertugas di TK PAUD dan Bimbel Desa Kai Atas. Saya memiliki pengalaman yang penuh tantangan di mana ketika saya pergi mengajar ke Desa Kai Atas yang jarak dari tempat tinggal saya sekitar 3 km dan menggunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi walaupun demikian, dengan keadaan tersebut saya tetap mau pergi mengajar untuk bertemu dengan salah seorang anak didik saya yang dulu di kelas TKA. Yohanes Rusa, yang biasa dipanggil Anis, adalah salah satu anak yang dikunjungi oleh guru Tangan Pengharapan. Walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah, tapi Anis tetap bersemangat untuk belajar. Dengan adanya kegiatan door to door ini, saya sebagai guru lebih dekat lagi dengan anak-anak. Walaupun seringkali mereka meninggalkan kami, tidak ada di rumah dan tidak belajar bersama. Mudah-mudahan ke depan anak-anak ini menjadi lebih baik lagi. Dan harapan kami kiranya anak-anak kami yang ada di dalam Jawa Barat tetap sehat-sehat semuanya dan tetap mendapat pendidikan yang layak melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Anis dan teman-temannya pun sangat senang dengan kedatangan guru Tangan Pengharapan. Perkembangan yang baik dialami oleh Anis dan teman-temannya. Sekarang, mereka sudah dapat mengenal angka. Selain itu, mereka juga bisa membedakan bentuk bangun datar seperti segitiga, lingkaran, segi empat, dan persegi panjang. Mereka pun juga bisa membedakan warna. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kedekatan guru, anak, dan orang tua semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding Early Center di Desa Kai Atas, Halmahera Utara. Bersama kita mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia demi menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Yang ini tertawa teman atau yang ini bermain bersama teman? Yang mana? Yang satu, yang ini atau ini? Menjadi guru pedalaman tidaklah mudah. Jauhnya perjalanan, tidak adanya listrik, sinyal, dan perbedaan bahasa merupakan tantangan yang harus mereka lalui. Jonathan, sebagai guru pedalaman yang telah diutus oleh Tangan Pengharapan, tidak menyerah, dan dia pun tetap bersemangat untuk menghadapi tantangan ini. Sekarang sekolah masih diliburkan karena pandemi COVID-19. Selamat pagi, sekarang saya akan mulai mengajar dan berjalan ke rumah anak yang ada di Desa Hina, jaraknya sekitar 500 meter. Dari sini, jalan yang saya lewati untuk sampai ke rumah anak. Melakukan tugas dan kewajiban sebagai pendidik di tengah anjuran untuk study from home yang dihimbau oleh pemerintah. Kami awalnya melakukan hal tersebut dengan membagi titik mengajar anak-anak menjadi 2 sesuai dengan jumlah rukun tetangga yang ada di kampung Hia. Hal ini kami lakukan karena awalnya kami memang akan mendatangi rumah anak tersebut satu persatu. Mereka sangat antusias, mereka sudah melihat kami, langsung berlari mendatangi kami yang akan berencana mengajar ke rumah salah seorang anak. Strategi ini terus kami lakukan setelah hampir 2 minggu, sembari menjelaskan ke mereka untuk tetap menunggu di rumah saja. Akhirnya kami dapat mendatangi rumah anak-anak tersebut satu persatu. Kami pun yang awalnya mengajar berdua, kini menjadi mengajar sendiri-sendiri untuk menghemat waktu. Karena biasanya ketika siang hari, anak tersebut sudah diajak ke kebun oleh orang tuanya. Banyak hal yang kami dapatkan selama kami mengajar dari rumah ke rumah.
Kami dapat mengetahui rumah anak tersebut, kami dapat mengetahui siapa orang tuanya, dan juga kami semakin dekat dengan anak tersebut dan juga orang tuanya. Hal ini sangat diperlukan karena Desa Hia adalah senter baru Tangan Pengharapan. Perlu adanya komunikasi yang intens dengan orang tua agar anak-anak tersebut terus didukung untuk belajar, baik di rumah untuk saat ini maupun di sekolah pada saat pandemi ini berakhir. Namun itu tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang kami pernah mengalami anak tersebut diajak orang tuanya ke kebun lebih pagi, atau bahkan ada anak yang menangis tidak mau belajar. Itu tentu tidak menjadi alasan kami untuk berhenti, tapi itu merupakan alasan kami untuk semakin semangat dalam mendidik anak-anak di Kampung Hia dalam kondisi apapun. Dia tetap bersemangat untuk mengunjungi rumah setiap anak serta membuat kelompok-kelompok kecil sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan meskipun hanya dari rumah ke rumah. Anak-anak pun sangat senang ketika melihat gurunya datang mengunjungi mereka. Alhasil, mereka semakin antusias dalam belajar. Dengan kesabaran dan kreativitas Jonathan, kini perkembangan setiap anak semakin meningkat, mulai dari berbahasa Indonesia, mengenal angka, dan mengenal huruf. Serta orang tua pun sangat senang dengan perubahan yang terjadi. Kehadiran Jonathan telah menumbuhkan kembali harapan dan mimpi anak-anak di Desa Hia, Kaimana, Papua Barat. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Hia, Kaimana, Papua Barat. Bersama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik, helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan memberkati setiap Anda. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saksikan update video peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda salurkan bagi masyarakat yang membutuhkan di masa rentan COVID-19. Selamat menyaksikan. Saya Ibu Deni. Pekerjaan saya usaha kecil-kecilan, contohnya masak dan masakan itu lalu dijual. Saya udah kira-kira menjalani usaha ini kira-kira 15 tahunan. Saya ini adalah dibilang tulang punggung keluarga. Saya punya suami sedang boleh dikatakan sakit, ya. Tidak bisa menghasilkan, tidak bekerja. Saya punya anak masih kuliah. Saya harus mencukupi keluarga saya dengan usaha kecil-kecilan. Bisa itu contohnya saya masak di rumah,
Masak ayam misalnya saya bungkusin, terus saya jualin ke orang-orang. Di dalam kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini udah kira-kira udah 5 bulanan ya, udah 5 bulanan, itu sangat membawa dampak buat usaha saya. Bersyukur hari ini ada pesanan 200 dari Tangan Pengharapan. Saya sungguh sangat bersyukur karena itu bisa membantu perekonomian saya di rumah tangga saya. Tangan Pengharapan sudah masuk di minggu ke-32 dalam membantu masyarakat melalui program Peduli Sesama yang memberikan sembako, dana tunai, dan makanan siap saji kepada keluarga-keluarga yang harus terpaksa tinggal di jalanan di masa pandemi ini. Pada program ini juga, Tangan Pengharapan membantu pedagang makanan yang harus kehilangan omset saat berkurangnya pembeli di masa COVID seperti ini. Sampai saat ini, kita telah memberikan 400 hingga 600 makanan siap saji setiap minggunya kepada masyarakat jalanan yang membutuhkan. Kami sangat senang bisa membantu para pedagang dan juga setiap masyarakat yang membutuhkan. Di masa seperti ini, selama kita tidak menyerah, akan selalu ada jalan yang terbuka saat kita berusaha. Sampai hari ini, ya kalau dulu rumah tangga itu kan ada beras ya, kebutuhan itu nomor 1 beras. Sampai hari ini nggak pernah kosong beras. Belum masuk ke tempatnya, udah ada masuk ke tempatnya, sudah ada stok. Banyak banget cara asuransi. Karena saya selalu bilang, tanamkan di hidup saya, di hati saya, seluruh hidup saya. Aku hidup bukan karena karena melihat. Kalau melihat dengan keadaan kita, dengan gaji kita nggak cukup aku untuk memenuhi keluarga aku di rumah, saya Pak anak kuliah. Tetapi aku percaya bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ngatur semua kebutuhan saya. Terima kasih kepada setiap donatur yang setia mendukung program Peduli Sesama Tangan Pengharapan. Pada minggu ke-32 ini, tim Peduli Sesama telah menyalurkan 500 APD, 500 makanan siap saji, 765 paket sembako dan dana tunai kepada 27 kepala keluarga. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.333 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 22.260 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.313 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup ini indah, seindah saat kita dapat berbagi dengan sesama. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, sehingga sampai dengan hari ini kami masih terus bisa menolong masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Dan juga terima kasih atas support dan kepercayaannya sehingga kami masih bisa memberi makanan bergizi dan pendidikan gratis bagi 5.000 anak di seluruh Indonesia. Anda tahu bahwa donasi dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Anda juga dapat memberikan kontribusi dengan membeli merchandise batik Tangan Pengharapan seperti yang saya kenakan hari ini, dan juga kaos-kaos, tumbler, dan lain-lain di Positif by YTP.
Tersedia juga di online shop kami di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Ada penawaran spesial, jangan lupa tumbler beli 2 gratis 1 minggu ini terakhir. Jadi Anda yang ingin membelikan kado mungkin minggu ini ada penawaran khusus dari Positif by YTP, tumbler Tangan Pengharapan beli 2 gratis 1, air panasnya bisa tahan sampai dengan 6 jam. Dan juga ada penawaran spesial khusus bulan Oktober. Untuk beberapa desain kaos, kami memberikan penawaran beli 2 gratis 1. Beli 2 kaos gratis 1. Jangan lupa kunjungi Instagram Positif by YTP untuk melihat desain-desain yang sedang ditawarkan. Mari persiapkan hati untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap rumah kita. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Enjoy the service. Shalom Impact Community Indonesia. Di nama Tuhan, saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau selalu ada buat kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel, burden this cross of grace? How great the love, how strong that hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things.
Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for everything for us. Here we are, Lord Jesus. Here we are, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more love. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang menghibur, Engkau adalah Allah yang memberikan kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sungguh maha dahsyat dalam kehidupan kami. Saat dan waktu yang kami mengizinkan Roh Kudus berbicara lewat firman-Mu yang memberikan kekuatan, lewat firman-Mu yang membangkitkan iman kami, lewat firman-Mu yang memberikan jalan keluar, lewat firman-Mu yang menyembuhkan yang sakit, lewat firman-Mu yang memberikan pengharapan untuk kami. Di dalam nama Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia, buat kelancaran proses seleksi CPNS, keberhasilan bisnis properti, pemulihan dari keterpurukan perusahaan yang sedang dikelola, kesembuhan dari penyakit paru-paru, COVID-19, alergi dan HIV, kerinduan membeli rumah, kelepasan dari ketergantungan narkoba, seks bebas, pornografi, homoseksual, masturbasi,
dan keberhasilan dalam proses seleksi pertukaran pelajar ke Amerika. Kami minta biar setiap pergumulan mereka Tuhan boleh tolong. Yang terikat dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Bahkan yang berkekurangan Tuhan boleh memberikan penyediaan. Tuhan boleh memberikan kekuatan dan jalan keluar buat setiap keperluan dan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih dan suatu kehormatan bisa melayani Bapak Ibu pada ibadah Impact Community Indonesia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada press report yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Kesaksian-kesaksian di mana Tuhan telah jawab doa setiap orang percaya. Yang pertama, terbukti tidak bersalah atas tuduhan pencurian barang. Dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang adil. Yang kedua, awalnya dari orang yang pelit namun jadi suka memberi. Luar biasa, Tuhan membentuk karakter seseorang. Yang ketiga, mendapatkan pekerjaan tetap setelah bergumul cukup lama. Amazing, God is good all the time God is good. Yang keempat, memperoleh lingkungan pergaulan yang baik dalam perkuliahan yang menjadi doa dan kerinduan. Luar biasa, segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan menghubungi Impact Community Indonesia. Sebab jawaban doa Bapak Ibu bisa memberikan kekuatan dan penghiburan buat yang mendengarkan. Puji Tuhan. Suatu kehormatan dapat dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya juga khotbah dengan tema dimulai dari yang kecil. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Hampir setiap manusia ingin menjadi yang terbesar dalam jabatan, harta, prestasi, kehormatan, dan kepintaran. Dan kebanyakan orang menghindar menjadi yang terkecil. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun tidak luput dari ambisi ingin posisi tertinggi dalam kerajaan sorga. Mereka menganggap kerajaan sorga suatu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai raja, maka mereka sebagai pengikutnya pasti diberikan jabatan. Pertanyaan tentang siapa murid Tuhan yang menduduki posisi tertinggi di antara mereka memenuhi pikiran setiap murid-muridnya. Yang pertama Petrus yang selalu dipercaya menjadi jubir Tuhan Yesus, bahkan diberikan kunci kerajaan sorga. Ia berharap untuk mendapatkan posisi menjadi dewan penasehat, menjadi wakil utama dalam kerajaan sorga, dengan begitu menjadi yang terbesar. Yang kedua, Yudas, pengurus keuangan. Ia berharap dapat diangkat sebagai bendahara utama sehingga ia dapat menjadi terbesar walaupun sekarang ia dianggap yang kecil. Yang ketiga, Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus dan mendapat tempat khusus di hatinya sehingga ia juga berharap agar dapat posisi menjadi yang terbesar. Yang keempat, Andreas adalah murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus. Bahkan dia yang membawa Simon Petrus saudaranya kepada Yesus. Dan dia juga yang membantu Yesus mendapatkan anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan agar 5.000 orang dapat kenyang. Jadi Andreas berharap ia menjadi pilihan utama juga. Padahal pertama kali Tuhan Yesus memanggil murid-murid, mereka tidak pernah berpikir dapat posisi, dapat harta, dapat jabatan dan lain sebagainya. Ketika mereka mengikut Yesus, mereka tinggalkan posisi mereka, mereka tinggalkan pekerjaan mereka, dan mereka ikut dengan segenap hati. Tapi berjalannya waktu, ternyata motivasi mereka telah berubah. Mereka ingin jabatan, mereka ingin menjadi yang lebih tinggi daripada yang lain. Ketika mereka menuntut kepada Tuhan Yesus mengenai menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, ternyata
jawaban Tuhan Yesus di luar dugaan mereka. Ia malah memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Sebenarnya Yesus tidak mempermasalahkan murid-murid ingin menjadi terbesar, tapi dia sedang mengajarkan cara benar untuk menjadi yang terbesar. Hal yang sama dengan kita. Sebenarnya tidak ada salah kalau kita pengen punya mimpi yang besar. Kita pengen memiliki usaha yang semakin maju, karir yang semakin tinggi, harta yang semakin berlimpah, bahkan ingin terus naik dan turun. Tidak ada salahnya. Tapi ada cara yang perlu kita lakukan, yaitu kita akan belajar dari cara anak kecil atau belajar seperti anak kecil untuk menjadi yang terbesar. Yang pertama, kita belajar anak kecil memiliki sikap yang mudah dibentuk dan diajar. Mengapa Yesus memakai contoh anak kecil untuk mengajar sikap kerendahan hati seorang murid? Karena anak kecil memiliki sikap yang terbuka untuk diajar, dibentuk, dan diatur. Matius 18 ayat 3 dan 4 lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Kata bertobat di sini artinya mau berubah. Sikap mau berubah dan sikap rendah hati merupakan sikap dan karakter kerajaan sorga. Anggota kerajaan sorga bukan terdiri orang-orang yang sombong, yang merasa diri pantas, bahkan berjasa untuk mendapat kewarganegaraan sorga. Justru mereka sadar bahwa hanya oleh anugerahnya mereka beroleh menjadi anggota kerajaan sorga dan dipakai oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat, tunduk, dan sedia diatur oleh Sang Raja. Di hadapan Sang Raja, mereka yang terbesar, anak kecil, ada contoh kepolosan yang mau atau mudah dibentuk. Kenapa? Kan lebih mudah membentuk anak kecil daripada orang dewasa. Anak kecil itu seperti semen basah, sedangkan orang dewasa itu seperti semen kering. Itu sebabnya kami di Yayasan Tangan Pengharapan, kami selalu mengadopsi anak-anak sejak kecil, sejak mereka di PAUD. Kemudian kita udah mulai sekolahkan mereka, kita sudah mulai kasih makan buat mereka sampai mereka SD. Begitu mereka lulus SD, kami pilih dari mereka yang berpotensi untuk kita masukkan dalam asrama. Sejak dimulai SMP 1 sampai kemudian kuliah. Dan begitu lulus kuliah, kita kembalikan ke daerah mereka untuk mereka menjadi pemimpin, untuk mereka mempengaruhi hal yang baik. Hal ini gak mungkin terjadi kalau kami memulai dari anak yang sudah dewasa. Kita gak akan mungkin melahirkan 1000 pemimpin bagi bangsa Indonesia yang terbaik kalau mereka diambil sejak besar. Itu sebab kami belajar untuk mengambil mereka, membentuk mereka sejak kecil. Tuhan Yesus mau kita seperti anak kecil yang mudah untuk dibentuk, yang tidak ngeyel, tidak bebal, tidak kurang ajar. Jika Anda ingin menjadi yang terbesar, yang kita perlu lakukan saat Anda diproses, jangan berontak. Karena sikap ingin melawan bukan ciri karakter kerajaan sorga. Kalau Anda jadi besar, tapi Anda tidak punya karakter, maka Anda akan jadi seperti Hitler, sombong dan kejam. Yang berikutnya, saat Anda buat kesalahan, teachable-lah dan rendah hatilah untuk menerima masukan supaya Anda lebih baik. Karena king of success in the Bible, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, mereka adalah raja-raja gagal sebelumnya. Tidak ada Yosua yang bisa masuk membawa bangsa Israel tanah perjanjian kalau dia tidak pernah dimentor oleh Musa selama 40 tahun. Tidak pernah dibentuk, tidak pernah diproses, tidak pernah dididik, tidak pernah didisiplin. Dan tidak ada Musa bisa mengeluarkan bangsa Israel perbudakan kalau dia tidak pernah dimentor oleh Yitro selama 40 tahun. Kita bisa melihat tidak ada Elisa tanpa Elia, tidak ada Timotius tanpa Paulus. Sama juga king of success in the world, they were king of failure.
Orang-orang sukses di dunia ini, mereka ada orang-orang gagal sebelumnya. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Dan tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Padahal pemain mengerti, mereka membayar pelatih untuk disuruh-suruh. Namun kenapa pemain tanpa harus bayar pelatih? Walaupun disuruh-suruh, biasanya orang dibayar untuk disuruh-suruh. Tapi ini pemain membayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Lagi tidur baik-baik, nyenyak-nyenyak dibangunin. Lagi makan enak-enak disuruh berhenti. Lagi main betul-betul di salah-salah. Ternyata pelatih dibayar untuk melihat blank spot. Untuk melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan pemain. Sehingga 95% waktunya main di stadion pribadi, dia mengurangkan try error oleh correction dari pelatihnya. Hal inilah yang membuat dia tampil di stadion orang lain 5% waktunya dengan sangat elegan. Wow, amazing. Dari hasil survei, orang besar atau pemimpin muncul 10% karena bakat. Mungkin karena orang tua jago memimpin, maka bakat kepemimpinan turun. Itu cuma 10%. Hasil survei, orang besar muncul 5% karena krisis. Mungkin karena orang tua udah gak ada. Sebagai anak paling tua harus memimpin adik-adiknya, cuma 5%. Tapi orang hebat muncul dari hasil survei 85% karena dimentor. Makanya memiliki sikaplah seperti anak kecil yang dikoreksi, yang ditegur, tidak mengeyel, tidak marah, tidak ngambek. Berikutnya, saat Anda sedang dibentuk, jangan marah. Supaya Anda dipakai Tuhan sesuai dengan rencana yang besar. Saya teringat waktu Daud mengalahkan Goliat. Betul. Karena penyertaan Tuhan yang dahsyat bersama dengan Daud. Tapi juga Daud mengalahkan Goliat. Dia mengambil 5 batu yang halus kecil dari sungai. Sebetulnya 5 batu tersebut sebelumnya bertahun-tahun yang lalu itu besar, runcing, kasar. Tapi karena benturan batu-batu yang lain, karena arus yang keras, karena panas dan keras dingin, akhirnya batu yang besar jadi kecil, batu yang runcing jadi halus. Dan karena dia stay tidak berontak dan tidak bergeser, kemudian Daud melihat, dia ambil 5 batu itu dan dia pakai untuk menaklukkan dan mengalahkan Goliat. Berarti hal yang sama. Ketika kita sedia untuk dibentuk, diproses. Ketika kita bersedia untuk ditekan. Ketika kita bersedia untuk dididik. Dan kita tidak ngeyel, kita tidak berontak, tidak ngambek. Maka begitu kita sudah siap, Tuhan akan mengambil kita dan memakai kita untuk kemuliaan dan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang kedua, mengapa Yesus memakai contoh anak kecil untuk menjadi besar? Supaya kita belajar menghargai perkara-perkara kecil. Yang besar itu selalu datang jika kita setia mengerjakan perkara kecil. Karena sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Sesuatu yang banyak dimulai kita setia mengerjakan yang sedikit. Yang besar selalu datang jika kita mengerjakan perkara kecil. Karena besar itu akibat dari sebabnya itu yang kecil. Itu sebabnya kita tidak perlu mengejar akibatnya. Tapi kita perlu memperhatikan sebabnya yang kecil. Yang banyak itu datang jika kita setia mengerjakan yang sedikit. Karena banyak itu akibat dari sebabnya itu yang sedikit. Belajar menghargai hal yang kecil, hal yang sedikit. Jika kita ingin mendapatkan hal-hal yang besar. Anda akan kehilangan apa saja yang Anda tidak pernah hargai. Kita akan kehilangan apa saja yang kita gak pernah hargai. Biasanya yang kecil itu kita gak pernah hargai. Coba aja, Anda gak pernah menghargai barang. Anda akan kehilangan barang. Anda gak pernah menghargai kesehatan. Anda akan kehilangan kesehatan. Anda gak menghargai keluargamu. Anda akan kehilangan keluarga. Anda gak menghargai pekerjaanmu. Anda akan kehilangan pekerjaan. Anda gak menghargai firman Tuhan. Anda akan kehilangan firman Tuhan yang membangun hidupmu, mengubah kehidupanmu, memberikan kekuatan buat hidupmu. Sama dengan Indonesia pernah tidak menghargai batik. Akhirnya Malaysia mulai mau hak patenkan batik menjadi milik pusaka daripada negara Malaysia. Indonesia langsung marah. Indonesia tidak bisa terima. Pemerintah langsung
bicara sama negara Malaysia. Dan sejak itulah Indonesia baru menghargai batik. Setiap hari Jumat rata-rata karyawan bekerja menggunakan batik. Tapi kita belajar di sini, jangan sampai kita kehilangan dulu, baru kita menghargainya. Too late, terlambat. Saya teringat dengan perumpamaan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta dalam Matius pasal 25. Ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Hamba yang punya 5 talenta menjalankannya dengan setia dan kemudian mengembangkan menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 2 talenta mengerjakan dengan setia, mengelolanya, menghargainya walaupun kecil, tidak banyak seperti temannya yang punya 5, berkembanglah jadi 4. Hamba yang punya 1 coba menjalankannya dan kemudian stuck, dan kemudian langsung dia komplain, kenapa teman gue diberikan 5, kenapa temanku diberi 2, kenapa aku cuma 1. Akhirnya ngomongin pemimpin, dia dikubur talenta. Tetap 1. Apa yang terjadi? Begitu Tuhan itu kembali mengadakan perhitungan, hamba yang punya 5 talenta jadi 10 talenta, dalam Matius pasal 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang punya 2 talenta coba menjalankannya dan kemudian mengembangkannya jadi 4 talenta. Matius pasal 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan taruhlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kemudian hamba yang punya 1 talenta tidak menjalankan dengan setia, menganggap remeh. Apa yang terjadi? Hamba itu dilempar ke dalam lautan api dan kertakan gigi, dan talenta yang dia miliki diambil daripadanya. Kita bisa melihat, kalau kita nggak pernah menghargai apa yang ada di tangan kita, menyepelekan, maka kita akan diambil daripada kita sendiri. Dan kita akan menyesal. Tapi kalau kita setia mengerjakannya dengan sukacita, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Cara membuka pintu yang besar biasanya menggunakan kunci yang kecil. Tidak ada kunci sebesar pintu. Dan kunci yang sama, yang kecil itu dipakai juga untuk menutup pintu, mengunci pintu. Berarti jika kita memperhatikan perkara kecil, dapat membuka hal besar. Sebaliknya, jika kita menyepelekan perkara kecil, maka dapat menutup hal-hal yang besar. Ketahuilah, semua perkara besar selalu diawali dari hal kecil. Musa memakai tongkat yang kecil untuk membelah laut yang besar. Simpson mengalahkan 1000 orang Filistin dengan menggunakan 1 rahang keledai di tangannya. Daud memakai 5 batu yang kecil untuk membunuh Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ekor ikan. Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ekor ikan. Yesus pernah berkata, iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi itu adalah partikel benih terkecil di muka bumi, dapat memindahkan gunung. Betapa dahsyatnya perkara kecil. Galatia 5 ayat 9, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Bahkan sedikit garam sudah memberi rasa seluruh adonan, seluruh makanan. Jangan merasa terlalu besar untuk menyepelekan hal-hal kecil. Perkara besar dihasilkan karena mereka dapat memikirkan dan mengerjakan yang orang lain tidak mau kerjakan. Tuhan tidak pernah tanya apa yang tidak ada di tangan kita. Tapi Tuhan selalu tanya apa yang ada di tanganmu. Bersyukurlah dan kerjakan apa yang ada di tanganmu. Lihat yang kecil itu dapat membuka pintu yang besar. Sehingga kalau Anda menikmati yang besar, maka Anda akan sadar itu bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena perkenanan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, terakhir, mengapa Yesus memakai contoh anak kecil untuk menjadi yang besar? Supaya kita belajar mengangkat derajat kaum kecil.
Pada saat murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kata menyambut artinya menerima, mengasihi, melayani. Berarti terjemahannya adalah dalam Matius 18 ayat 5, barang siapa menerima, mengasihi, melayani seorang anak kecil dalam namaku, ia sedang menerima, mengasihi, melayani aku. Luar biasa. Anak kecil di sini juga dapat diartikan sebagai kaum yang kecil. Kaum kecil itu artinya orang yang kecil imannya, orang yang kecil ekonominya, orang yang kecil pendidikannya, kecil latar belakangnya, kecil hidupnya, kecil hatinya. Kita perlu memperhatikan mereka sebagai kaum yang lemah, untuk kita bisa bantu dan topang. Karena menyambut kaum kecil identik dengan menyambut Tuhan Yesus. Mengasihi kaum kecil sama dengan mengasihi Tuhan Yesus. Memberkati kaum kecil sama dengan memberkati Tuhan Yesus. Mendengarkan kaum kecil sama dengan mendengarkan Tuhan Yesus. Sebaliknya alergi terhadap kaum kecil sama dengan kita alergi sama Tuhan Yesus. Tidak suka dengan kaum kecil sama dengan tidak suka dengan Tuhan Yesus. Cuek dengan kaum kecil sama dengan cuek dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu menganggap penting kaum kecil? Karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia juga sama dengan kita. Kejadian 1:26, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Baik kita yang besar yang kecil, baik kita yang lemah yang kuat, baik kita yang kaya maupun miskin, baik kita yang putih maupun yang tidak putih. Setiap kita diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti kalau kita merendahkan sesama, kita sedang merendahkan pencipta kita. Ketika kita menghina sesama, kita sedang menghina pencipta kita. Ketika kita membenci sesama, kita sedang membenci penciptamu. Sebaliknya, ketika kita menghargai sesama, kita sedang menghargai penciptanya. Ketika kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi penciptanya. Jadi cara kita mengasihi Tuhan, belajarlah untuk menghargai, mengasihi, dan memperhatikan kaum yang lemah. Coba Anda di posisi mereka. Tentu kita gak mau orang sampai merendahkan kita. Hidup mereka sudah susah. Tolong jangan ditambah susah karena ulah dan perbuatan kita. Ingat, dunia berputar. Hari ini kita di atas, belum tentu besok-besok masih ada di atas. Jangan sombong. Apa yang Anda tabur, suatu kali Anda akan tuai. Jika Anda tidak mau direndahkan orang, belajarlah jangan merendahkan mereka. Sebab kaum kecil punya malaikat yang selalu berbicara kepada Bapa di sorga. Mazmur 10 ayat 17. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Wow. Orang-orang yang tertindas didengar sama Tuhan. Dan bahkan Tuhan menguatkan mereka yang tertindas. Kenapa? Karena telinga Tuhan ada pada mulut mereka. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak. Supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Luar biasa. Kita bisa melihat ternyata telinga Tuhan itu ada pada seruan mereka. Di mana seruan mereka selalu diperhatikan, selalu didengar sama Tuhan. Makanya ketika kita memberi sedekah kepada kaum kecil, ketika kita memberikan bantuan kepada kaum kecil, ketika kita memberi support kepada kaum kecil, sebenarnya mereka mungkin tidak bisa balas dengan harta mereka, tapi mereka bisa balas dengan jeritan kepada Tuhan, Allah Bapa kita. Dan Tuhan menyenangkan telinganya, dan Tuhan segera membalasnya sesuai dengan doa-doa mereka. Pelayanan Tangan Pengharapan bertahun-tahun selalu ada di pelosok pedalaman Indonesia. Fokus pelayanan Tangan Pengharapan selalu mengangkat kaum kecil, memberdayakan kaum kecil, memberi kesehatan kaum kecil. Tidak ada yang tahu, cuma ada di pedalaman. Tapi
Sungguh betul, jeritan kaum kecil didengar sama Tuhan. Akhirnya mereka berdoa sampai akhirnya kita gak pernah menyangka tangan pengharapan akhirnya dikenal. Bukan cuma di daerah, tapi di kota-kota besar. Henny Kristianus, istri saya, gak ada orang yang kenal. Kami tinggal di Australia cukup lama. Dari tahun 96 sampai 2006, kami pulang ke Indonesia untuk menolong kaum kecil, memperhatikan kaum kecil, memberdaya kaum kecil. Bahkan kami fokus untuk ada bersama dengan kaum kecil. Seperti yang sudah sampaikan, ada begitu banyak tawaran di minggu yang lalu, di mana orang-orang pengen kami untuk bisa pergi kembali ke luar negeri, kembali ke Australia dengan gaji yang besar, fasilitas yang cukup memadai, yang cukup nyaman. Dan kami harus fokus kepada kaum kecil. Tapi justru Tuhan tidak bisa bohong. Akhir Tuhan sendiri yang memperkenalkan Henny Kristianus sekarang boleh dikenal oleh karena kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bukan Henny yang minta dipromosikan. Istri saya betul-betul orang yang sangat low profile. Dia adalah orang yang gak mau dikenal. Dia adalah orang yang selalu menghindar dari kerumunan-kerumunan orang-orang yang mau mengangkat dia. Ini membuktikan bahwa ketika memperhatikan kaum kecil, Tuhan memperhatikannya dan mempromosikan. Yesus juga punya fokus memperhatikan kaum kecil. Yang sakit disembuhkan, yang berdosa ditolong, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Itu sebabnya Bapa memberikan nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita belajar di sini cara benar untuk menjadi besar. Yang pertama, menjadi seperti anak kecil. Bukan dari sisi childishnya, kekanak-kanakannya, tapi memiliki sikap yang mudah dibentuk dan diajar. Yang kedua, cara benar untuk menjadi besar. Hargailah perkara-perkara kecil. Jangan enteng dan rendahkan atau remeh. Yang ketiga, cara benar untuk menjadi besar. Angkat derajat kaum yang kecil. Saya percaya Tuhan akan membawa kita terus maju, terus berkembang, terus diberdaya, dipermudah, bahkan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami, sehingga kami belajar hari ini betapa pentingnya untuk kami memperhatikan perkara kecil. Kami belajar hari ini seperti anak kecil yang mau dibentuk, mau dibimbing, mau diajar, supaya kami jangan ngeyel seperti orang yang susah dibentuk, seperti orang yang bebal. Tapi kami belajar seperti anak kecil yang mudah diatur, yang mudah untuk dibimbing, dan akhirnya menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari, menjadi orang-orang yang bawa kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Belajar yang kedua, untuk cara benar kami menjalankan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Kami belajar untuk tidak meremehkan apa yang ada di tangan kami. Kami belajar untuk tidak iri dengan keberhasilan orang. Kami belajar untuk tidak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Tapi kami belajar untuk kami memperhatikan, mengerjakan dengan yang terbaik apa yang sudah Tuhan percayakan. Karena itulah yang akan membuka pintu-pintu yang besar. Kami belajar yang ketiga, cara benar untuk kami bisa menjadi besar, yaitu mengangkat derajat kaum yang kecil. Dengan kami memperhatikan mereka, Tuhan memperhatikan kami. Dengan Tuhan memperhatikan kami, maka Tuhan akan terus membawa kami from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Jangan lupa untuk menghidupi firman Tuhan yang Anda dengar hari ini. Mari bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 10 Oktober jam 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 10 pagi. Praise and Worship akan dilayani oleh Edward Chern. Dan minggu depan setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah atau minuman apa saja yang tersedia. Bagi Anda yang ingin memberkati pelayanan Impact Community Indonesia, jangan lupa Anda bisa menabur persembahan ke nomor rekening di layar kaca Anda, dan juga untuk setiap donasi yang Anda ingin salurkan bagi Yayasan Tangan Pengharapan, jangan lupa beri keterangan peduli sesama atau Feeding and Learning Center bagi pelayanan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang telah menabur dan mendukung pelayanan kami, saya ucapkan setulus hati terima kasih banyak.
dan berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati setiap taburan Anda. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Berdoa agar Tuhan senantiasa membawa mereka dalam kemenangan. Berdoa agar apapun tantangan, pergumulan yang mereka hadapi dalam hidup mereka selalu beroleh jalan keluar dan selalu ada kekuatan yang dari Tuhan. Jatuhkanlah hikmat dalam hati mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup mereka dan keputusan yang terbaik yang mereka harus ambil buat hidup mereka masing-masing. Buka jalan bagi mereka yang ingin bisnis, buka jalan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berikan ketajaman untuk terus meningkatkan kualitas mereka dan juga mereka diberikan kekreativitasan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menciptakan produk-produk yang kreatif. Bapa, berdoa supaya setiap keluarga juga diberkati Tuhan dalam keharmonisan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kesehatan dan pemeliharaan yang sempurna. Berdoa agar anak-anak kami juga dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap donatur Yayasan Tangan Pengharapan dan juga partners Impact Community Indonesia. Berdoa agar setiap taburan yang mereka berikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan berkati dalam apa saja yang mereka kerjakan, berikan kesehatan. Berkati Tuhan menjadi benih yang tidak pernah habis dalam hidup mereka. Berdoa agar penyertaan-Mu sempurna dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai setiap mereka Tuhan. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebajikan Tuhan senantiasa menyertai hidupmu. Kiranya Tuhan menunjukkan kemurahannya di dalam hidupmu hingga apa saja yang kau kerjakan. Tuhan membuatmu berhasil, membuat engkau jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed week. Stay safe. Ibu Deni, pekerjaan saya usaha kecil-kecilan, contohnya masak dan masakan itu lalu dijual. Saya udah kira-kira menjalani usaha ini kira-kira 15 tahunan. Saya ini adalah dibilang tulang punggung keluarga. Saya punya suami sedang boleh dikatakan sakit, ya, tidak bisa menghasilkan, tidak bekerja. Saya punya anak masih kuliah. Saya harus mencukupi keluarga saya dengan usaha kecil-kecilan. Bisa itu contohnya saya masak di rumah, masak ayam misalnya saya bungkusin, terus saya jualin ke orang-orang. Di dalam kondisi yang seperti ini, COVID seperti ini udah kira-kira udah 5 bulanan ya, udah 5 bulanan, itu sangat membawa dampak buat usaha saya. Bersyukur
hari ini ada pesanan 200 dari Tangan Pengharapan. Saya sungguh sangat bersyukur karena itu bisa membantu perekonomian saya di rumah tangga saya. Tangan Pengharapan sudah masuk di minggu ke-32 dalam membantu masyarakat melalui program Peduli Sesama yang memberikan sembako, dana tunai, dan makanan siap saji kepada keluarga-keluarga yang harus terpaksa tinggal di jalanan di masa pandemi ini. Pada program ini juga, Tangan Pengharapan membantu pedagang makanan yang harus kehilangan omset saat berkurangnya pembeli di masa COVID seperti ini. Sampai saat ini, kita telah memberikan 400 hingga 600 makanan siap saji setiap minggunya kepada masyarakat jalanan yang membutuhkan. Kami sangat senang bisa membantu para pedagang dan juga setiap masyarakat yang membutuhkan. Di masa seperti ini, selama kita tidak menyerah, akan selalu ada jalan yang terbuka saat kita berusaha. Sampai hari ini, ya kalau dulu rumah tangga itu kan ada beras, kebutuhan itu nomor 1 beras. Sampai hari ini nggak pernah kosong beras. Belum masuk ke tempatnya, sudah ada stok. Banyak banget cara Tuhan sih. Karena saya selalu bilang tanamkan di hidup saya, di hati saya, seluruh hidup saya. Aku hidup bukan karena melihat. Kalau melihat dengan keadaan kita, dengan gaji kita nggak cukup aku untuk memenuhi keluarga aku di rumah, sampai anak kuliah. Tetapi aku percaya bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ngatur semua kebutuhan saya. Terima kasih kepada setiap donatur yang setia mendukung program Peduli Sesama Tangan Pengharapan. Pada minggu ke-32 ini, tim Peduli Sesama telah menyalurkan 500 APD, 500 makanan siap saji, 765 paket sembako dan dana tunai kepada 27 kepala keluarga. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.333 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 22.260 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.313 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup ini indah, seindah saat kita dapat berbagi dengan sesama. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.